Oke, jadi hari ini kita jalan-jalan ke Jim Thompson Museum. Itu tuh kayak ada rumah sama untuk exhibitionnya. Nah, yang pertama kita ke tempat exhibitionnya gitu. Ke tempat yang pertama tuh kesannya kerasa raw dan sangat tekstur banget gitu. Dimana penggunaan kayak beton expose yang langsung dicor, terus penggunaan bata-bata itu kerasa banget. Hal yang paling aku notice dari bangunan itu tuh adalah jadi ada satu talang dari plat besi tekuk yang bentuknya segitiga. Dia talangnya tuh dibiarin jatuh pakai rantai gitu, tapi di bagian bawahnya tuh seolah-olah itu jadi kayak pusarnya area itu gitu. Jadi semua batanya tuh terpusat ke situ. Pembahasan kaca yang dulu mengenai dekoratif panel ternyata diaplikasikan di bangunan tersebut, yaitu segregated panel. Jadi kalau kalian tadi lihat di fasadnya, arah lubang-lubangnya itu dibuat searah horizontal. Karena kalau sobekannya itu mengarah ke vertikal, disobeknya vertikal, dia tidak akan bisa di flexing. Kalau kalian lihat tadi, si fasadnya itu ada ya kayak jadi S-curve gitu. Kalau arahnya sobekannya vertikal, itu kemungkinan tidak akan bisa. Jadi dia mencari arah fleksibilitasnya untuk bisa dibentuk jadi S-curve gitu. Kalau saya suka secara dia mengundang pengunjungnya sih. Waktu kita pertama kali datang di situ udah tahu gitu posisi entrance-nya di mana, karena dia mengarahin pakai yang lorong dengan ketinggian yang double itu. Terus dia belokin gitu di atasnya secara sirkulasi, ternyata dikirain tuh sirkulasinya itu ada di posisi yang sebelah kiri kan, full gitu satu masa. Ternyata dia belokin dan di sebelah depannya itu tangga-tangganya gitu. Dan yang unik adalah di Art Center adalah semua strukturnya dia menggunakan flat slab gitu ya. Jadi mungkin dinding dan lantainya ya tidak ada rigid frame seperti balok kolom seperti bangunan konvensional. Jadi semuanya dicor full gitu ya, tanpa ada bata sama sekali pun nggak kelihatan sih gitu. Yang mungkin juga ngebuat si bangunan itu akan costnya lumayan mahal gitu ya. Tapi masalahnya yang namanya juga Art Center sangat kontemporer dan sangat artistik, walaupun bentuknya sangat minimalis. Nah, terus lanjut lagi kita karena jadi bangunan Jim Thompson ini museumnya itu rumahnya baru bisa dibuka tuh jam 10. Jadi tadi kita keliling-keliling dulu tuh ke tokonya, ke area merchandise-nya gitu. Dan ternyata emang penggunaan tone warna merah mendekati terakota itu tuh selalu diulang-ulang terus gitu. Jadi seolah-olah jadi bagian identitas dari area Jim Thompson ini. Dindingnya tuh dia dibikin dari kamprotan gitu dan bergradasi gitu. Jadi dari bawah dia punya warna terakot yang sangat kuat, terus kemudian memudar ke atas sampai ke plafon jadi warna putih gitu, bergradasi. Dan poin yang paling kuat di shop itu tuh tangganya sih. Tangganya lucu banget warnanya, sangat estetik dan cocok untuk ditempatkan di zona dekat area entrance gitu. J.H.W. Thompson. H.W.-nya apa artinya? James Harrison. W-nya Wilson Thompson. James Harrison Wilson Thompson. Nah, kalau sama aja kayak di Indonesia, mereka kan punya panggilan lucu-lucu ya. Kalau James itu panggilannya Jim. Nah, jadi intinya ini adalah bangunan yang dia temuin dari dia hasil jalan-jalan di Thailand. Ada yang dari Ayutthaya, ada yang dari Bangkok. Nah, jadi dia suka sama bangunan lama ini, dan umurnya juga cenderung udah di atas 60 tahun. Jadi kalau misalnya si rumah ini dibangun tahun 57, artinya bangunan realnya udah ada dari tahun 1800-an. Nah, karena semua materialnya dari kayu, jadi kayu itu kan ngapung ya kalau lewat air. Jadi semua bangunan ini ya udah dibawa pakai kapal
lewat sungai, makanya juga tempatnya ada di sebelah sungai. Dia bawa juga carpenter yang ada di Ayutthaya dan di Bangkok untuk ngebangun kembali rumah yang seadanya dulu di sana dijadiin ke sini. Tapi bedanya yang di sini dia bikin lebih tinggi. Kenapa? Ada banjir. Banjir datang dari mana? Dari depan, dari sungai gitu. Jadi kalau curah hujannya lagi tinggi, ya dia akan naik, ya dia akan menaikin sampai ke sini kayak gitu. Nah, kalau sekarang mungkin teknologinya udah lebih jago, jadi ketinggian air sungainya bisa di-maintain gitu. Nah, yang unik adalah kita bisa ngelihat ya perbedaan antara Western dan Eastern gitu ya. Kalau Western dia akan selalu bikin bangunan menggunakan material yang keras-keras batu gitu. Dan kalau kita lihat di Eastern gitu ya, hampir semuanya itu dibikin dengan tumbuh-tumbuhan. Kayak bangunan tradisional Indonesia pun begitu ya, kurang lebih. Jadi ini pun mengacu kepada itu gitu. Jadi semuanya kayu teak asli. Bahkan sampai sekarang dipertahankan, dan mungkin itu juga yang mengakibatkan budaya kita berbeda gitu ya. Kalau di Western mereka biasa pakai sepatu masuk ke rumah, kalau Eastern kan biasanya enggak ya, mungkin karena material bangunan untuk rumahnya udah pada pakai batu. Kalau pakai sepatu ya santai-santai aja, sedangkan kalau pakai sepatu ya kayak tadi kita kan nggak boleh naik kalau kita nggak copot sepatu ya, karena materialnya lebih kebanyakan dari tumbuh-tumbuhan. Mungkin ada hubungannya begitu. Terus satu lagi, ternyata warna merah semu orange atau terakot ini seolah-olah jadi identitas dari area Jim Thompson ini gitu. House, terus shop, terus tadi area exhibitionnya yang sebelah sana, ternyata itu tuh memang dari zaman dulunya gitu, tone warna merah ini tuh. Terus tadi kata tour guide-nya ternyata itu ada kaitannya sama religi juga, dimana kalau di agama Buddha warna merah itu tuh melambangkan kejayaan, I don't know, something yang bagus gitulah kayaknya warna merah tuh. Jadi selalu diterapkan dan lama-kelamaan mungkin jadi bagian dari Thailand itu sendiri. Gitu aja. Udah? Ada lagi? Hah? Gitu aja ya. Ini kebetulan hujan gede. Kita mau makan dulu. Dadah. Dadah yuk. Dadah. Aceh. Ini Yes. Maria elegan. Elegan. Termasuk yang elegan. Aja. Saya pengen yang Maria sih. Oh, malah pengen yang ngedangdut biar Semarang kayak Vestar yang kayak lagi ikut dangdut on the car konser. full kan. Full kan sih? Bukan. Karaoke. Udah gitu aja. Itu aja sih. Cuma termasuk yang pengen dia pengen melihat gitu elegan. Kalau ini mungkin Deddy Corbuzier. Enggak ya. Via Valen. Kurang bagus. Oke, dua tempat berikutnya. Tadi kita dari Mocha, bukan mocha coklat campur kopi, tapi mokanya artinya Museum of Contemporary Art. Dan sekarang kita lagi ada juga di BACC, artinya Bangkok Art Contemporary Creative Center. kreatif atau cultural? Cultural Center. BACC, Bangkok Art and Cultural Center. Jadi keduanya punya tugas dan fungsi yang mirip-mirip gitu ya. Hanya perbedaannya kalau di BACC ini tuh lagi di pusat kota gitu ya. Jadi cenderung lebih ramai. Nah, sedangkan Mocha itu tuh terlampau lebih sepi tapi berbayar. Nah, jadi yang datang ke Mocha itu mungkin memang orang yang benar-benar penikmat seni gitu ya, karena di situ juga kalau nggak manner ya nggak bisa kayaknya masuk situ, karena ya lukisannya sangat super duper edan gitu, dan juga ruangannya sangat sekali mendukung gitu. Kalau yang ada di BACC ini cenderung si karyanya lebih untuk ke public space seperti itu. Kalau Mocha tadi lebih eksklusif kali ya. Nah, yang BACC ini dia mungkin senimannya bisa datang dari mana aja.
penikmatnya lebih general. Dari segi bentuk dia mirip Guggenheim interiornya ya. Kalau dari eksteriornya dia ya udah gitu, eksterior museum pada umumnya. Terus nilai plusnya BACC ya tadi di interior yang kayak Guggenheim. Jadi kita dari lantai mulai 789 kalau nggak salah itu mulai terhubung sama rem gitu. Cuman sayangnya sekarang ini nggak ada yang lagi dia pamerin, jadi si rem Guggenheim itu kosong gitu, jadi cuma dipakai buat tempat foto-foto doang. Iya, emang gunanya itu buat tempat foto. Sedangkan untuk ngeletakin karya seninya sekarang baru sampai bawah nih. Cuma sampai lantai 4, lantai 5 ya, yang sampai lantai 5 yang di dindingnya ada karya seni, di 6, 7, 8-nya itu kebetulan lagi kosong nih sekarang. Tapi whatever lah, ini keduanya adalah sebuah referensi yang bagus sayang. Di Indonesia, apalagi tempatnya kita di Bandung gitu ya, yang punya art center itu justru kepada kawasan swasta gitu ya. Nah, saya nggak tahu di sini siapa yang dukung, tapi kayaknya sih pemerintah ikut turun tangan gitu ya, karena bangunnya benar-benar kayak mall gitu. Jadi artnya itu lebih bisa terdengar oleh dunia gitu ya. Kalau di Indonesia, mungkin di Bandung, yang sebagian contoh adalah misalnya kayak Nuart gitu ya, Nuarta Art Center misalnya, jatuhnya ya punya dia gitu. Atau juga dengan kayak Sulasar Sunario, ya itu adalah art center tapi ya punya dia gitu. Jadi secara masa bangunannya tidak sebesar ini gitu. Jadi mungkin kita membutuhkan bangunan yang mendukung karya seni seperti yang ada di sini. Entah mungkin misalnya di kota besar saja tidak apa-apa. Yang penting adalah setidaknya 2 atau 3 gitu ya, biar art di kita kan banyak banget, dari Aceh sampai ke Papua kan beda semua gitu ya. Terus kalau dari segi bangunan dari Moka itu cenderung unik ya. Jadi secara shape bangunannya justru ngalah gitu ya. Jadi box aja udah. Nah, hanya di depannya kita masuk dengan pengalaman ruang yang unik. Jadi kita masuk ada retaining pool dulu yang besar gitu ya, reflection pool yang besar. Lalu kita masuk kepada selasar yang ternyata dia punya ketinggian mungkin sekitar 7 lantai. Jadi ngebuat kayak kita ngerasa agak lebih kecil gitu ya, jadi sebagai manusia. Nah, baru dari situ kita naik satu demi satu ke tempat pamer. Nah, yang berbeda di BACC, tempat pamerannya ya tadi udah disebut ya. Jadi dia punya void besar di tengah dengan bentukan lingkaran. Sisanya itu ngelingkar kayak yang ada di Guggenheim yang ada di Amerika. Buatan siapa? Frank Gehry. Frank Gehry. Kok Frank Gehry? Lah siapa? Guggenheim. Hah? Guggenheim yang satu lagi ya maksud aku ya. Frank Lloyd Wright. Lingkar. Oh iya. Buatan Frank Lloyd Wright, bukan buatan Frank Gehry. Sumpah. Ya, tapi Frank Lloyd Wright-nya nggak keburu nikmatin bangunannya karena dia keburu meninggal beberapa tahun sebelum bangunan itu benar-benar dibangun. Udah, gitu aja. Cukup? Cukup. Ya udah, enggak, kameramen ada yang mau ditambah? Enggak, sudah cukup. Oke, ya udah, kita ketemu di proyek lainnya ya. Thank you. Dadah.